mengatakan sunnah dan semisal, tidak, pokoknya lebih afdal meninggalkan. Oleh karena itu ya, kalau diduga kuat orang sudah parah, ikhwan, yang sudah kayaknya tinggal nunggu kematian saja. Kadang-kadang hal itu ya, tapi jangan sembarangan. Pokoknya diduga kuat ya, ndak berobat pun tidak masalah. Apalagi berobat sudah parah dokter, apalagi sudah angkat tangan jemaah. Ya kan? Itu orang yang ahli loh, sudah angkat tangan. Masa kita mengotot, dok, barangkali adalah ya yang lain, barangkali ada cara yang lain. Enggak ada, dokter sudah ampun. Ya. Maka ya sudah, tawakal Allah, doakan rahmat, semoga Allah mengampuni dan semisalnya. Taib. Apalagi kalau berobat misalnya dengan biaya yang berat, memberatkan, mahal dan semisalnya. Kan kadang-kadang ada orang yang tetap dipaksakan berobat karena ingin membuktikan dia telah berbuat lah, pokoknya telah berusaha. Ya tepan kalau sia-sia, jelas menurut ilmu kedokteran ini sia-sia, ya sudah. Demikian. Terus yang keberapa ikhwan? Yang 7, irsyadu man akhadha bisyai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Irsyad apa? Irsyad bukan irsyad. Irsyad itu apa? Mengarahkan, membimbing. Man akhadha bisyai', terhadap orang yang telah mengambil sesuatu dengan disyariatkan, artinya sudah benar secara syariat, namun kepada yang lebih afdal untuk diambil, maka itu merupakan hal yang dianjurkan. Artinya ikhwan, orang ini sudah benar namun kurang afdal, maka kita menyarankan hal yang lebih afdal itu tetap dianjurkan. Ya. Sebagaimana dalam kasus apa di sini dalam hadis kita ini para jamaah sekalian, Sa'id bin Jubair. Ya, tentang masalah minta ruqyah. Lebih afdal menggunakan hadis Ibnu Abbas yang melarang untuk minta diruqyah. Ya. Jadi artinya sekali lagi, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru' ila ma huwa afdalu minhu. Ya, bimbingan, anjuran atau menganjurkan kepada orang yang sudah melakukan sesuai syariat namun dianjurkan kepada yang lebih afdal. Jelas ya? Baik. Yang ke-8, fadilatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Perhatikan di sini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditampakkan kepada beliau apa? Umat-umat sebelum beliau, dan khilaf ulama tentang di mana ini. Ikhtilaful ulama. Mata kanu uridul umam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini ditampakkan umat oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka sebagian ulama mengatakan Lailatul Isra. Sebagian ulama berpendapat, oh itu saat Nabi Isra Mi'raj. Memang ada hadis tentang ini, namun itu hadisnya fihi nadhar. Hadisnya bermasalah, artinya tidak sahih. Artinya Nabi ditampakkan umat-umat ya pada saat Isra Mi'raj, itu hadisnya tidak sahih. Ada memang namun tidak sahih. Nah, dan ini dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi menurut Syekh bin Baz rahimahullah taala, ini Nabi ditampakkan umat ketika sedang apa? Isra Mi'raj. Wa qila, dan juga ada pendapat ulama yang lain, annahu fil manam. Apa manam? Dalam mimpi ketika Nabi sedang tidur. Nah, ikhwan, yang tadi yang merinci penyakit itu, merinci berobat ya tadi, yang merinci ya, itu bukan Syekh bin Baz itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Antum tulis salah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang merinci itu. Dan memang beliau dalam masalah-masalah khilafiyah, Syekh Ibnu Utsaimin itu Masya Allah ya, suka merinci tentang hukum orang yang meninggalkan sholat jemaah. Itu Syekh Ibnu Utsaimin merinci. Memang kalaupun tidak dihukumi kafir ya orang yang meninggalkan sholat karena malas ya, madhab mayoritas, namun Syekh Ibnu Utsaimin merinci lagi di situ. Apa perinciannya? Tergantung meninggalkannya berapa lama. Kalau meninggalkan sholat seumur-umur maka kafir. Namun kalau meninggalkan sholat itu hanya bolong-bolong saja ya, lebih banyak sholatnya daripada tidak sholatnya, maka itu tidak kafir. Jadi dirinci begitu. Kalau mazhab Hambali kan tidak, sekali tidak sholat kufur. Mazhab mayoritas tidak,
kata mazhab mayoritas, orang meninggalkan sholat selama masih meyakini wajibnya sholat, tetap dia mukmin, tidak sampai kafir. Berarti konsekuensinya walaupun dah sholat seumur umur, gitu kan, tetap tidak kafir. Maka Syekh Ibnu Utsaimin merinci, nek sholat nesa umur ndak sholat, masa muslim ini? Seumur umur ndak sholat, ikhwan, kan ada itu, ada kaum muslimin begitu. Pagi ke sawah, pulang dari sawah jam 7 tidur, pagi ke sawah, pulang sawah jam 7. Itu ada di kampung kita seperti itu. Tidak pernah sholat. Ya kalau sholat mungkin hari royo sambil lihatkan baju baru, pakai baju baru sambil pamer baju baru di hari raya. Jadi dirinci demikian. Nah, mana tadi? Yang kedua pendapatnya di mana? Nabi melihatnya itu fil manam. Dan ini pilihan atau dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lihat para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin beda dalam masalah ini. Tapi mereka tidak, ini biasa, ini khilafiyah dalam hal ini dan mu'tabar khilaf dalam masalah ini. Wal aqrab dan yang mendekati kebenaran, di mana ikhwan kira-kira? Menurut antum di mana? Ustaz, saya pilihnya kayak pendapat Syekh bin Baz, ya sudah. Terus Ibnu Utsaimin. Tapi yang benar yang mana? Yang benar kita cukup mengatakan wallahu a'lam. Karena dalilnya tidak ada yang sorry gitu loh jemaah. Ada dalil yang mengatakan Isra Mi'raj, zaman kan dhaif juga. Jadi semua ini ijtihad jemaah ya. Jadi bisa jadi memang Isra Mi'raj, bisa jadi memang ketika tidur. Kalau gitu berarti wallahu a'lam, selamat des. Berarti al-aqrab an yuqal Allahu a'lam. Yang benar adalah cukup kita katakan wallahu a'lam, dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ya di dalam kitab Qurratul Uyun ya. Dalam kitab Qurratul Uyun syarah kitab tauhid disebutkan wallahu a'lam di mana Nabi melihat umat ini. Nah, terus annal anbiya mutafawituna fi adadit atba'ihim, bahwa para nabi itu berbeda-beda, mutafawitun itu tidak sama, berbeda-beda di dalam jumlah umatnya. Dan tentu yang paling banyak umat siapa jemaah? Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau sangat senang kalau ada umatnya beranak banyak, dibanggakan oleh Nabi. Maka kata Nabi, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahi wanita penyayang yang subur, anaknya banyak, karena aku berbangga-bangga melalui kalian dengan nabi-nabi yang lain kelak di hari kiamat. Bangga-bangga Nabi, banyak-banyakan umat. Nabi suka bangga dengan umatnya yang banyak anaknya. Ada anak 10, 20, 30, perbanyak ya kawan. Antum kalau masih 10 masih kurang, perbanyak 29, 34, perbanyak. Karena selain di dunia kita akan dikayakan oleh dengan sebab rezekinya anak-anak kita, ya ikhwan, anak kita itu hartanya seolah-olah harta kita juga. Maka anak yang berbakti, anak yang baik ini akan paham bahwa dia tidak akan perhitungan memberi harta kepada orang tuanya. Karena pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bapak saya ini loh minta harta terus, saya itu juga sudah kawin, sudah rumah tangga ya Rasul, ini bapak saya minta harta terus. Nabi marah ya ikhwan. Kata Nabi, anta wa maluka li abik, kata Nabi, kamu dan hartamu itu punyanya bapakmu itu. Jadi jangan perhitungan ngasih sama orang tua. Apalagi sampai dijatah, mak tak jatah yuk, saulan 1.000. Oh, kok jatah? Antum punya rezeki banyak, kasih orang tua banyak. Punya rezeki sedikit, kasih sedikit. Demikian. Dan istri hendaknya mendukung, ibu-ibu dukungan nih suami berbakti kepada ibunya, orang tuanya itu. Cuman juga suami jangan bakhil. Ibu bapaknya dikasih banyak-banyak, istrinya sendiri kikir, bakhil, itu juga zalim. Karena kalau urutan nafkah jemaah, antum yang harus didahulukan memang siapa? Anak istrimu. Dahulukan anak istri kita. Namun orang tua kita wajib untuk memberi nafkah sebagai bentuk bakti. Gitu. Dan anak kan tentu banyak anak orang tua, jadi semuanya berbakti kepada orang tua. Namun masing-masing anak ini yang punya istri, anak istrinya dahulukan. Jelas ya? Terutama juga antum harus perhatian kepada mertua. Ini banyak di antara ikhwah kita berbakti kepada ibu bapaknya sendiri, sementara mertuanya dia lalaikan.
Ya. Ya ikhwan, istri kita itu tahanan kita yang dia sudah putus hubungan dengan orang tuanya. Ya, maka kita yang berbakti sebagai ganti istri kita. Anaknya itu yang istri kita ya, anaknya mertua itu kan istri kita itu sudah milik kita, bukan milik orang tuanya lagi. Maka kita yang berbuat baik kepada orang tuanya. Istri kita sudah susah, sudah terhalangi oleh kekuasaan kita. Maka kita yang menawarkan dia, ayo kapan mulih ke orang tua tah, jenguk orang tua tah. Jangan, Mas aku pengen jenguk orang tua, masalah engko ae cik wingi riroyo, engko ae kapan-kapan terus iki PSBB iki enggak oleh iki PSBB. Alasannya PSBB, memang malas dia ke rumah mertuanya. Alasannya PSBB. Terus kapan Mas? Kapan-kapan ae. Sampai puluhan tahun enggak pulang-pulang, kasihan. Dzalim antum. Ya, jadi perhatian. Taib. Ibu-ibu senang digituin ya, masyaallah. Terus yang keberapa? Nah, al-ashiru yang ke-10 ar-raddu ala man ihtajja bil aksar. Nah, ini dia. Bantahan kepada orang kalau berdalil dengan jumlah banyak, mayoritas. Agama itu bukan patokannya orang-orang banyak atau pengikut. Bukan jumlah follower yang menjadi tolak ukur jemaah, tapi kebenaran seorang di atas manhaj. Bahkan Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikut banyaknya orang itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Jadi tolak ukur itu bukan dengan banyaknya orang, maka di sini bantahan kepada mereka. Ya, ar-raddu bantahan ala terhadap man orang ihtajja yang berhujjah bil aksar dengan jumlah mayoritas. Ini kebenaran diukur dengan banyaknya orang. Wa za'ama annal haqqa mahsurun fihim. Ya, dan mengklaim bahwasanya kebenaran adalah terbatas pada jumlah yang mayoritas tersebut. Artinya kalau jumlahnya banyak benar, kalau sedikit berarti salah. Enggak. Ini hadisnya. Ada nabi yang pengikut cuma 1 orang 2 orang. Berikutnya ya kawan, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Bahwa wajib kita ittiba kepada kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Nah, jadi tidak boleh agama itu dengan cara di voting seperti itu, tidak benar. Makanya kata para as-salaf, mereka mengatakan la tastauhishu biqillati ahlil haqq. Jangan merasa kalian kesepian dengan sedikitnya, sepinya pengikut kebenaran, jangan. Wala taghdar bil aksaril halikin, dan jangan tertipu dengan jumlah yang banyak yang mereka binasa sebenarnya. Ya. Jadi jangan kita merasa sedih. Kadang-kadang jangankan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah keluarga saja kita kadang-kadang kesepian. Di mana semua keluarganya misalnya, apalagi antum yang baru mengenal manhaj ini, baru mengenal sunnah, keluarganya masih belum paham, sabar. Terus bersikap baik kita kepada keluarga, tambah bakti kita kepada orang tua karena mereka belum paham. Ya. Dan doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Berikutnya, Fadilatu Musa alaihi assalam wa qaumih. Nah, keutamaan Nabi Musa dan kaumnya. Dari sisi mana keutamaannya? Nabi Musa kan kata Nabi waktu dilihat umatnya, ternyata umat Nabi Musa, Nabi melihat ada umat yang banyak sekali. Berarti menunjukkan umat yang terbanyak setelah Nabi Muhammad adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Dan memang Bani Israel itu kaum yang terbaik pada zamannya, Bani Israel. Namun secara mutlak setelah turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang terbaik adalah secara mutlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya al-salisata asyar fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keutamaan umat Islam ini, dan keutamaan umat Islam sangat banyak sekali berjamaah. Keutamaan umat Islam sangat banyak sekali. Umat Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang paling pertama adalah mereka umat yang terbaik secara mutlak. Dasarnya firman Allah di surah apa, ikhwan? Kuntum khairu ummatin
ukhrijat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi dicatat telah secara singkat, kekhususan umat Islam satu, predikat umat yang terbaik. Dalilnya tadi di surah apa? Al-Imran 110. Dan banyak yang lain juga di surah Al-Baqarah ayat 143. Juga di surah Al-Hajj ayat 78. Ya. Dan juga ada dalam hadis-hadis. Nah, yang kedua, halul ghanaim, dihalalkan harta rampasan perang. Umat-umat lain nggak boleh jemaah. Jadi umat-umat lain tuh kalau perang dapat rampasan perang, namun harus dikumpulkan di sebuah lapangan yang luas, nanti akan disambar oleh apa? Oleh apa coba? Disambar oleh api dari langit, hangus. Kalau umat Islam enggak, enak, suruh bagi-bagi, dimanfaatkan. Bahkan kalau dapat perempuan boleh dikawin, dibagi. Kalau perempuan-perempuan kafir tertangkap disuruh masuk Islam, silahkan dinikahi. Ya. Nah, yang ketiga ikhwan, keistimewaan kekhususan umat Nabi Muhammad dibanding umat yang lainnya adalah al-ardu masjidan wa tahura, bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Berarti tayamum itu kekhususan siapa? Umat Islam. Jadi umat dulu nggak ada syariat tayamum. Kalau wudu bagaimana ikhwan? Kalau wudu, apakah wudu kekhususan umat Islam? Al-jawab la. Wudu itu bukan kekhususan umat Islam, bukan. Syariat dulu pun ada, syariat wudu ada. Buktinya kisah siapa? Sarah. Ketika Sarah ditangkap sama raja yang zalim, mau diganggu kehormatannya, Sarah minta izin untuk wudu dan doa. Lalu dia doa, ternyata ketika mau dijamah oleh raja tersebut, langsung tangannya kaku, ya. Terus minta didoakan oleh Sarah doa sehat atau baik kembali tangannya, mau sampai 3 kali diulang begitu. Akhirnya Sarah dihadiahkan. Jadi raja itu akhirnya minta kepada kepada para pengawalnya, ini bukan perempuan ini ibrit ini setan ini, sudah kasih sudah. Jadi akhirnya Sarah dilepaskan dan Sarah dikasih hadiah. Dilepaskan dan Sarah lalu dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Budak wanita yang bernama Hajar. Nah, oleh Sarah Hajar itu dihadiahkan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Sarah itu kan tidak punya anak. Lalu dihadiahkan siapa? Hajar itu kepada Nabi Ibrahim. Giliran disetubui sama Nabi Ibrahim, dikawin sama Nabi Ibrahim, punya anak. Lalu tidak lama setelah itu Sarah pun punya anak akhirnya. Nah, ini mungkin bisa ditiru oleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak punya anak, lama rumah tangga dengan suami, coba suami suruh kawin. Nanti suami akan kawin dan punya anak. Setelah punya anak, ibu tadi yang tidak punya anak, istri pertama yang tidak punya anak akan memiliki anak. Ini hanya teori yang belum bisa dibuktikan kebenarannya ya. Tapi demikian yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tidak lama setelah itu langsung Sarah, padahal Sarah sudah tua, tapi punya anak. Dengan sebab apa? Memberi hadiah kepada Ibrahim budak perempuan tadi. Nah, dari dari Hajar inilah lahir siapa tadi? Berarti Nabi Ismail yang anak keturunan nanti Nabi Muhammad. Berarti ini Nabi Muhammad ini turunan apa? Turunan siapa ibunya? Hajar. Budak bukan? Budak. Makanya kalau orang-orang Yahudi Nasrani atau orang-orang ahli kitab meledek gitu, alah bangsa Arab itu anaknya budak katanya. Itu anaknya Hajar maksudnya. Kalau mereka kan Bani Israel, mereka kan anak turunan siapa? Sarah. Sarah lahir siapa? Sarah punya anak Ishak punya anak Yakub, ya kan? Yakub anak keturunan Yakub itu Israel. Anak keturunan Yakub itulah Bani Israel. Berarti kalau kaum Yahudi Nasrani seperti itu, anak keturunannya dari Nabi Ishak. Adapun Nabi Muhammad dari Nabi Ismail. Siapa ibunya? Nah, antara Hajar dan siapa tadi? Sarah tadi. Hajar budak. Ya. Tapi bukan berarti hina, jangan tidak hina. Kenapa harus hina? Yang jelaskan bapaknya seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ismail. Nah,
Jadi kalau wudu bukan kekhususan umat Islam. Namun yang menjadi kekhususan umat Islam tentang wudu apanya jemaah? Bercahayanya kelak di hari kiamat bekas wudu, baru itu hanya milik umat Islam. Paham? Jadi wudunya bukan kekhususan umat Islam, tapi cahaya bekas wudu yang akan muncul cahaya di akhirat itu menjadi kekhususan umat Islam. Adapun umat lain mereka ada syariat wudu namun di akhirat tidak bercahaya. Di akhirat tidak bercahaya. Maka kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min azaril wudu. Sesungguhnya umatku di akhirat akan disuruh dipanggil dengan ciri bercahaya wajah dan kakinya. Jadi ghurran muhajjalin itu wajah cahaya, kaki juga cahaya. Kayaknya jamin enggak benar ya? Ya. Benar tak jamnya? Hah? Benar, sekarang 10:30. Oh, baik. Tapi jemaah, jadi kekhususan umat Islam apa itu? Bumi Allah dijadikan tempat sujud dan alat bersuci. Dan alat bersuci ini jemaah maksudnya debu, tanah yang menempel dimanapun. Yang penting di permukaan bumi. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau tayamum jangan di pesawat karena pesawat bukan permukaan bumi kan. Tapi yang benar maksud permukaan bumi itu maksudnya ya di permukaan paling atas pokoknya. Kalau di pesawat itu di jok pesawat ada debu, yaitu debu yang boleh kita tayamum di situ. Karena yang bukan masalah buminya tapi di atas permukaan jok atau tembok atau lantai atau aspal atau apapun dia. Karena kita tayamum itu dengan su'id dan thayyiba, dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi, dengan debu yang ada di permukaan bumi. Maka Nabi tayamum dengan tembok. Jadi tidak usah antum kalau safar bawa pasir atau tanah sekilo dibawa kemana-mana untuk apa? Untuk tayamum. Lah ya. Tayamum tinggal dan tayamum cukup tepukan begini. Dan tayamum itu tepukan cuma satu kali nepuk telapak tangan di permukaan bumi begini. Nah yang sekali ini untuk muka dan telapak tangan sekaligus. Jangan dua kali, muka dulu sekali nanti tangan. Lah, satu kali. Jadi begini, kalau wajah dulu antum tepukan begini. Kalau wajah dulu. Kalau tangan dulu antum langsung begini, tangan. Dan mengusap, semua mengusap ikhwan itu sekali. Begini, diusap sekali. Jadi jangan diusap-usap, digosok-gosok begini nanti keluar jinnya. Digosok-gosok begini. Lah, sekali tayamum itu seret. Baru wajah kalau antum mau tangan dulu. Nah jadi sekali tepuk itu untuk wajah dan tangan. Terus dalam mazhab Syafi'i sampai sikut, ada hadisnya namun dhaif. Jadi yang benar mazhab jumhur. Jadi sampai di sini pergelangan, bukan sampai sikut begini. Pernah sahabat Ammar bin Yasir, dia junub di tengah jalan lalu enggak ada air. Bagaimana ya ikhwan? Guling-guling. Tamaroktu. Aku berguling-guling seperti hewan berguling-guling. Jadi mandi debu gitu katanya. Nabi sampai datang ke Madinah disalahkan sama Nabi. Kamu enggak gitu, cukup tepukan begini kata Nabi. Jelas ya kawan ya? Baik. Dan sebab tayamum 4. 1, ketika tidak ada air. 2, ketika ada air namun tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu. Karena apa tidak mampu ya kawan? Karena sakit. Yang ketiga ya kawan, ketika dingin yang amat sangat. Sebagaimana hadis Amr bin Al-As. Ya. Amr bin Al-As itu pernah dalam sebuah perjalanan junub. Lihat para sahabat ikhwan. Musafir saja masih junub-junuban mereka. Ini menunjukkan syahwatnya itu tinggi. Dan demikian sudah sunatullah, orang yang bertakwa semakin bertakwa semakin besar syahwatnya. Kenapa? Kenapa ikhwan? Karena semakin orang menjaga diri pandangannya akan semakin nyalak syahwatnya. Beda dengan orang yang ahli maksiat, yang suka jelalatan, yang tangannya suka iseng jahil, syahwatnya akan rusak dia. Maka antum merasakan mungkin setelah antum paham sunnah, setelah antum menjaga, antum suka menundukkan pandangan, menjaga, tidak mau melihat akhwat yang bukan mahramnya, menjaga, maka kenapa antum merasakan syahwat semakin tinggi? Maka bawaannya pengen poligami terus kan kalau antum sudah ngaji sunnah. Kenapa? Itu dia sebabnya. Makanya sebenarnya kalau tahu begini, ibu-ibu harusnya sadar
bojoku wis ngaji sunah iki, jenggot wis panjang, celana wis cingkrang. Berarti iki syahwate wis nambah iki. Ya, demikian para umat. Itu sudah lihat penjelasan ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Ahlu taqwa asyaddu syahwatan. Orang yang semakin bertakwa itu semakin tambah syahwatnya. Baik. Maka antum lihat yang kawin-kawin siapa yang poligami? Apa ada preman poligami? Ada? Tidak ada preman poligami. Yang poligami siapa? Antum. Poligami. Tapi ana sarankan tetap enggak boleh poligami ketika tidak ada kemampuan. Jangan. Hanya menimbulkan, hanya menghantarkan kepada kebinasaan. Banyak kasus menyelamatkan janda namun membuat istri antum janda. Ini apa-apaan poligami kayak gini? Nolong janda dikawin, tapi istri antum jadi janda, minta cerai. Dan antum kelabakan, nggak bisa, akhirnya cerai. Apa? Tuker guling, yang guling rugi guling itu namanya. Kalau istri antum itu sudah paham betul dari sejak antum miskin, antum sengsara, paham dia rela ridho sabar bersama antum. Giliran antum sekarang mampu, ya, dengan pura-pura nolong janda. Memang betul ada hadisnya, antum bawakan hadis kadang-kadang kepada istri antum. Lihat hadisnya. As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Menolong janda dan orang-orang miskin seperti berjihad di jalan Allah. Kasihan tuh ada janda muda atau mati katanya. Lah, nolong janda tua maksudnya ikhwan itu. Dan nolong janda bukan harus dikawin. Ibu-ibu jawab itu. Kalau ada suaminya buat dalil itu, ibu-ibu bilang nolong janda itu tidak harus dikawin, tapi nafkahi, penuhi kebutuhannya. Tidak harus dikawin. Nolong janda itu. Baik, sudahlah, kalau ngomong poligami nggak akan ada habisnya. Dan rata-rata orang ngomong tuh ngomong doang ya kawan. Ngomong doang. Lihat di grup-grup PA. Ikhwan pada ngomong poligami. Itu ibu-ibu kalau tahu semuanya pada ngomong doang, ngomong tok kabeh. Nggak ada yang berani. Ya. Baik, kita lanjut. Yang keberapa? Enggak, keistimewaan umat dulu sebagai tambahan bahasan. Yang keempat ya. Baik. Tafdiluha bitayammum. Diutamakan dengan syariat tayamum. Kalau tadi kan bahasanya masjidnya dijadikan tempat sucinya bumi Allah ya semuanya. Kecuali apa jemaah? Sebentar, tadi yang tayamum berapa? Belum berapa? Hah? Kurang satu ya? Baik, kurang satu. Apabila ada air namun tidak mencukupi untuk kebutuhan minumnya, untuk kebutuhan hajat yang lainnya, maka boleh tayamum ikhwan. Jadi air antum ada namun sekedar cukup untuk minum, terutama ketika sedang safar. Ya. Baik, sekarang ada kasus. Bagaimana kalau tidak ada air, tapi air ada dijual? Ini antum jangan protes, contoh ini. Contoh, tapi mau Ustaz ono kaya ngono. Pokoknya contoh ini loh. Ada air tapi dijual dengan mahal. Misalnya aqua segelas begini harganya 2 juta. Nah, antum mau sholat nggak ada air, yang ada air tok yang dijual ini 2 juta. Boleh nggak kita tayamum? Oh, kok ono langsung boleh, apa miskin semua? Kawan, paham ya pertanyaannya ya? Anggaplah ada sebuah kasus nggak ada air, yang ada air cuman dijual di toko dengan harga yang mahal. Harganya 2 juta satu botol. Antum pilih mana? Membeli air itu atau tayamum? Apa miskin semua nggak punya uang 2 juta? Al-jawab ya ikhwan, tergantung kondisi. Kalau dia orang kaya raya, membeli air minum 2 juta tidak masalah, maka bagi dia harus berwudu dengan membeli air tersebut. Tapi bagi yang tidak mampu tentu boleh dia bertayamum. Terus yang keempat, keistimewaan umat Islam adalah diutamakan dengan tayamum. Ya. Seperti kata Nabi, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya." Aku diunggulkan oleh Allah yang tidak diberikan kepada selain aku dari kalangan para nabi. Nah, di antaranya tadi dijadikan bumi sebagai alat bersuci. Yang kelima, ya kawan, Allah mengangkat kesulitan yang menimpa pada umat. Allah mengangkat kesulitan pada umat ini sebagaimana kesulitan yang menimpa pada umat-umat terdahulu. Ya. Jadi di antara rahmat Allah kepada umat ini bahwa umat Islam
diangkat kesulitan-kesulitan. Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat Islam. Dalam agama ini secara hukum asal umat Islam ini agamanya sudah agama yang gampang, yang mudah. Beda dengan agama terdahulu. Dalilnya ikhwan, lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tentang Allah berfirman, wa ma'alaika liyaj'al 'alaikum min haraj, supaya Allah memberikan kemudahan. Allah tidak menjadikan pada agama ini kesulitan. Ya, jadi agama Islam ini agama yang mudah. Umat ini umat yang dipermudah oleh Allah. Diangkat kesulitan-kesulitan dari umat ini. Seperti tayamum itu kan kemudahan ya kawan. Jadi kemudahan itu ada dua ya. Ada yang pada asalnya Islam ini memang sudah mudah, dan ada kemudahan yang memang ketika datang kesulitan Allah beri kemudahan. Salat yang 5 waktu ini mudah dibandingkan salat umat terdahulu, betul tidak? Terus ketika safar Allah mudahkan lagi tuh. Ketika datang kesulitan, ketika safar Allah mudahkan lagi. Bukan jadi 5 tapi boleh cuma 3 saja, dengan cara dijamak. Duhur sama asar digabung, maghrib bisa digabung, tinggal 1 subuh. Berarti cuma 3 kali dia sholat yang asalnya 5. Lalu rakaatnya yang asalnya 17 dikorting kalau safar. Berapa? 22 dikurangi 22. Demikian kecuali maghrib, kecuali subuh. Jadi yang namanya qasar itu ikhwan, definisi qasar itu adalah mengurangi rakaat yang jumlahnya 4 menjadi 2 dengan sebab safar. Ingat, qasar itu sebabnya 1 tok, safar. Adapun jamak sebabnya banyak. Boleh seseorang menjamak walaupun tidak ada sakit, tidak safar dan semisal, boleh. Namun jangan dijadikan kebiasaan ini, karena sebab ada hajat yang sangat butuh darurat, boleh. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Boleh menjamak. Orang yang sakit berat, sakit jemaah ya, sulit dia kalau untuk bolak-balik salat 5 waktu, maka boleh menjamak. Yang salat boleh dijamak. Wanita istihadah juga boleh menjamak. Demikian pula jamak itu boleh ketika hujan di masjid, ya, boleh dijamak. Yang di masjid, tapi yang di rumah ya jangan, yang di masjid saja. Demikian. Tapi kalau qasar enggak. Terus ya ikhwan, ke berikutnya umat Islam diistimewakan oleh Allah SWT yang kelima, tafdiluha biyaumil jum'ah, diistimewakan dengan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu antum harus bangga, itu hari besar. Kalau bisa hari Jumat itu libur. Jangan kerja, fokuskan ibadah hari Jumat itu. Karena ini kekhususan umat Islam. Yang keenam, atazawwaju 'anil khata' wan nisyan wa haditsun nafsi. Wahadisin nafsi. Umat Islam itu diampuni segala lupa atau kekeliruan yang tidak sengaja, dan dimaafkan juga hadisun nafsi, suara hatinya. Jadi umat Islam diampuni apanya? Perkara-perkara karena sebab lupa, karena sebab keliru tidak sengaja, dan semua hadisun nafs. Apa hadisun nafsi itu maksudnya? Suara hati. Jadi kalau antum cuma hati bersuara, hati berkata, itu kalau umat dulu ikhwan, umat dulu ya, dia hatinya ngomong, gue mau ngerampok dah. Itu ngerampok sudah dihukum itu. Niat tau padahal. Umat Islam hatinya mau berbuat apa gitu belum dicatat, dia maafkan, asal jangan dilakukan. Subhanallah ya. Ini keistimewaan umat Islam. Nah, dalam hadis innallaha tazawaja li ummati amma hadatsat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah memaafkan, mengampuni umatku apa yang diucapkan oleh hatinya, malam ta'mal, selama tidak diamalkan, au takallam bih, atau selama tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Misalnya, ibu-ibu lihat ada temannya pakai bedak ketebelan, cuman ngomong dalam hati, mbak iki bedaknya ketebelan. Wis dalam hati tok, itu ndak dosa. Tapi ini ngomong, mbak, iku mbak sebelah kok bedaknya tebel yo, iyo ketebelan. Lah, kalau itu ngomong dosa itu dalam hati tok. Ya, baik. Berikutnya 7, mahfuzatan minal halak wal istiqsal, dipelihara dari kebinasaan. Umat Muhammad itu jemaah, kalaupun ada adab, gempa dan semisal ya hanya segelintir saja.
Tidak ada umat Nabi Muhammad itu dibinasakan oleh Allah, enggak. Kelaparan, enggak ada umat Muhammad kelaparan. Lah itu di Afrika ya sedikit dibandingkan dengan umat yang lain-lainnya, sedikit. Tapi umat yang dulu ya kawan, diratakan oleh Allah, dihujani batu. Umat dulu itu lapar semua, binasa dengan sebab lapar. Umat Islam enggak, gempa, alah sedikit gempa di situ aja. Tidak ada yang dibinasakan. Mahfuzah minal halak. Berikutnya yang ke-8, la tajtami' ala dhalalah wa ta'ifa minha 'ala al-haq. Tidak akan pernah berkumpul dalam kesesatan dan pasti akan ada sekelompok yang ada di atas kebenaran. Itu umat Islam. Yang ke-9, syuhada'ullahi fil ardi. Umat Islam itu akan menjadi saksi Allah di muka bumi. Jadi bejatnya umat-umat terdahulu, nanti kita yang akan menjadi saksi. Dari mana kita tahu menjadi saksi? Taib. Ada 2 saksi ya kawan, saksi di dunia, saksi di akhirat. Nah, umat Islam, umat Nabi Muhammad jadi saksi di dunia atas kebaikan-kebaikan umat. Dan di akhirat kelak juga akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Dari mana kita kalau di akhirat umat-umat terdahulu jadi saksi? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Dari mana kita tahu? Padahal tidak sejaman dengan Nabi Nuh. Dari mana kita tahu Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun? Dari mana? Dari Al-Quran. Makanya nanti Nabi Nuh ya ikhwan di hadapan umatnya, ketika Nabi ditanya oleh Allah, wahai Nuh, kamu sudah dakwah belum? Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah. Siang malam aku dakwah, sudah ya Allah. Lalu umatnya ditanya, umat Nabi Nuh, benar enggak yang dikatakan Nabi Nuh? Kata umatnya bohong jemaah. Tidak ya Allah, Nabi Nuh enggak pernah dakwah, enggak ada yang datang kepada kami seorang pun nabi. Kadzab ini umatnya nih. Akhirnya Nabi Nuh bingung. Ayo Nuh, mana saksimu? Kau ngomong sudah dakwah, mana saksimu? Ini Allah ingin menegakkan hujah ya. Mana saksimu? Nabi Nuh mengatakan, ada ya Allah. Saksiku siapa? Umat Muhammad wa ummatuhu. Saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Umat Nabi Muhammad saksiku ya Allah. Nah, pertanyaan dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Adapun di bumi kita pun umat Islam, umat Nabi Muhammad jadi saksi atas kebaikan keburukan manusia di bumi. Apa contohnya para jemaah? Pernah Nabi Muhammad dan para sahabat sedang duduk-duduk, lalu jenazah lewat. Bukan berarti jenazah lewat, berarti apa maksudnya? Ada orang yang ngusung jenazah. Taib. Lalu para sahabat fa'asnau 'alaiha khairan. Para sahabat muji-muji itu mayit. Oh, mayit Masya Allah baik, orangnya begini baik. Oh, begitu cepat dia meninggal. Baik, ingin rasanya kita masih bersama. Pokoknya muji-mujilah. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wajabat, dia berhak kata Nabi mendapatkan surga. Lalu ada lagi mayit lewat di suatu kesempatan yang lain. Para sahabat mencelanya. Ya, mencelanya. Jadi para sahabat mengatakan, waduh ini jelek sekali, orang ini rusak sekali, itu ya, mencela. Lalu Nabi mengatakan, wajabat, berhak dia mayit masuk neraka, ini berhak masuk neraka. Maka Umar tanya, apa wajabat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, yang kau puji baik maka dia masuk surga, yang kau celak jelek itu mayit masuk neraka. Nah, makanya jemaah sekalian, kalau ada jenazah banyak yang memuji, maka itu ciri jenazah itu baik. Ya. Namun tolong perhatikan yang muji di sini siapa kelasnya? Para sahabat, bukan artis yang memuji. Kalau artis yang memuji, ciri mayitnya baik tidak? Tidak. Sekarang kalau ada preman mati, pada muji nggak kira-kira premannya, teman-temannya? Pada muji. Apakah pujiannya baik? Pujiannya bermanfaat? Tidak. Mungkin premannya pada muji, aduh masalah ini baik nih, selalu naktir gue minum. Baik katanya selalu naktir ya. Artis juga bagus, banyak manfaatnya, suka menghibur umat ya. Jadi artis, kalau yang memuji ahli tauhid, ahli sunnah, orang-orang saleh, para ulama ahli sunnah, maka itu ciri mayit itu baik para jemaah ya. Nah di sini kita dapat faedah, Nabi dan sahabat nongkrong. Maksud nongkrong itu pada duduk, sementara ada jenazah lewat. Berarti Nabi dan sahabat yang sedang bersama Nabi ini, di situ ada Umar bin Khattab di situ. Berarti Nabi dan para sahabat dia ngantar jenazah tidak? Hah? Tidak.
Maka ini menunjukkan terkadang Rasulullah meninggalkan suatu amalan karena sebab Nabi disibukkan dengan amalan yang lain. Bisa jadi di sini Rasul sedang ada kesibukan dengan sahabat yang ada di situ sehingga Nabi tidak mengantarkan jenazah. Jelas ya? Jadi tidak harus gitu. Jangan sampai dianggap, loh, Nabi kok malas gitu, tidak ibadah. Lah, Nabi meninggalkan ibadah demi menghadapi mungkin ada umat, mungkin ada hal yang lebih darurat, penting. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita umat Nabi Muhammad jadi saksi di atas muka bumi ini. Yang ke-10 ikhwan, sufufun kasufufil malaika. Barisan umat Islam dalam salat itu seperti malaikat berbaris. Umat-umat dulu tidak seperti ini, mereka berbaris dalam beribadah. Ya. Maka kata Nabi, fudilna 'alan nas bisalasin, kita diunggulkan dari manusia oleh Allah dalam 3 hal. Salah satunya wa ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah, dijadikan saf barisan kita dalam salat seperti malaikat berbaris di hadapan Allah. Bagaimana barisnya malaikat, jemaah? Rapat, dan dia menyempurnakan barisan pertama, lalu yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu caranya. Seperti kita salat, rapat. Yang ke-11, qubida rasuluha qablaha. Khususan umat Islam itu ya kawan, Rasulnya diwafatkan sebelum umatnya. Jadi Rasulnya diwafatkan terlebih dahulu sebelum umatnya. Ya. Kalau umat-umat terdahulu dibinasakan umatnya di hadapan siapa? Di hadapan siapa, jemaah? Di hadapan Rasulnya. Kalau Nabi Muhammad tidak, boleh meninggal lebih dulu, umatnya belakangan. Yang keberapa? Yang ke-12, tafdiluha bisalami wa ta'min. Diunggulkan umat Islam itu dengan ucapan assalamualaikum dan dengan ucapan amin. Sampai-sampai Yahudi Nasrani ngiri dengan ucapan amin, sehingga mereka niru-niru. Kan indah ya kan? Ada orang doa, antum amin, amin ya Allah, amin, amin. Kan indah sekali orang doa lalu antum mengaminkan. Dan juga ucapan salam. Tidak ada keindahan dalam Islam kecuali dengan salam itu. Assalamualaikum. Yani saling menebarkan kasih sayang dengan ucapan salam. Yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Saya kira cukup, masih banyak, namun cukup insyaallah. Ini diantara kekhususan umat Islam di mana? Di dunia ya. Di dunia. Nah, adapun kalau di akhirat, tolong catat sedikit, itu tadi semua di dunia, sekarang yang di akhiratnya dulu. Umat Islam diunggulkan, diutamakan Allah di akhirat. Sedikit kalau di akhirat cuma 4. 1, ta'ati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin tadi. Datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar wajah dan kakinya. Umat Islam di akhirat. Yang kedua, syuhada walal umam. Nah tadi, menjadi saksi atas semua manusia di akhirat kelak. Kalau tadi kan di dunia ya, yang muji-muji mayit, kalau dipuji oleh orang Islam berarti itu baik. Kalau sekarang di akhirat maksudnya saksi atas semua manusia. Seperti kasus saksi siapa tadi kawan, contohnya terhadap Nabi Nuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ceritanya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun ya kawan. Ketika ditanya umatnya ngomong apa? Ma atana min ahad. Tidak ya Allah, enggak ada yang datang kepada kami satu orang pun, katanya. Kaget Nabi Nuh. Lalu siapa saksi Nuh? Kata Nabi Nuh, saksiku adalah Muhammad wa ummatuhu, Muhammad dan umatnya. Terus yang ketiga ikhwan, awal man yajtajas sirat wa yadkhulul jannah. Umat Islam, umat Muhammad itu adalah yang pertama kali nanti melewati sirat ya ikhwan. Berarti yang pertama kali memasuki apa? Surga. Karena tidak mungkin masuk surga kecuali harus melewati apa? Sirat. Lihat ujian itu. Jadi ujian itu bukan hanya di dunia ternyata. Mau masuk surga ya kawan, antum harus melewati jurang yang dalam, jurang neraka jahanam, karena sirat adalah jembatan yang madrubun ala matni jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di bawah neraka jahanam. Inilah makna dari firman Allah, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah setiap kalian kecuali pasti akan melewati jahanam. Apa maksudnya?
Setiap kita pasti melewati jahanam. Apa maksudnya? Melintasi di atas sirat. Orang kafir melewati enggak? Enggak. Orang kafir langsung gelundung. Langsung gelundung langsung enggak. Kalau umat Islam termasuk orang munafik lewat sirat tidak? Munafik. Lah, ada di dalam Quran. Coba PR, jangan lihat Google, PR. Cari ayat di Quran yang mana orang munafik ngikutin orang beriman lalu dia padam cahayanya. Jadi minta cahaya orang beriman. Berarti menunjukkan orang munafik lewat sirat tidak? Lewat sirat. Nah, cari ayat di Quran. PR ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Nanti ibu siapa? Panitia dari Al-Mafaza kasih nomornya siapa untuk jawab. Ya. Ikhwan siapa? Ada panitianya Ikhwan? Nomor siapa? Antum Aldi antum ada grup ini ya, kajian ini. Baik antum ya. Sebutkan ayatnya ya, yang menunjukkan berarti orang munafik melintasi apa? Sirat. Karena orang munafik ngikuti orang beriman. Ngikutin apa? Cahayanya. Orang beriman punya cahaya di atas sirat. Baik. Cuman ikhwan pertanyaannya ya, kalau kita yang pertama melintasi sirat, sementara orang yang melintasi sirat kalau tidak selamat nyemplungnya kemana? Ke neraka. Pertanyaannya, yang masuk neraka jahanam kira-kira umat ini juga? Karena dalam hadis kan kata Nabi, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat Islam yang akhir, umat ini yang paling akhir, namun di akhirat kita ini diawalkan oleh Allah. Pertanyaannya, kalau masuk neraka awal juga tidak? Sebagaimana masuk surga? Jemaah? Nah, al-jawab wallahu alam. Karena nggak ada dalilnya. Taib katanya kan sirat, berarti kalau yang nyemplung duluan berarti umat Islam nyemplung. Lah, karena orang kafir tidak lewat sirat, bisa jadi dia duluan sudah. Gitu. Jadi kalau untuk neraka wallahu alam. Ya, apakah juga umat Islam yang pertama kali masuk neraka? Ada hadis misalnya, awal man yusta'ar alaihi nar yaumil qiyamah. Ada orang yang pertama kali dinyalakan neraka di hari kiamat. Penuntut ilmu, pembaca Quran, orang yang dermawan memberi sedekah, dan orang yang berjihad berperang di medan perang namun tidak ikhlas. Betul tidak? Muawiyah bin Abi Sufyan ikhwan ketika dengar hadis ini baka hatta ghusya. Muawiyah bin Abi Sufyan dengar hadis ini tuh, bahwa yang pertama kali neraka dinyalakan untuk orang-orang ini pembaca Quran namun disebut qari, penuntut ilmu yang belajar agama ini disebut orang alim, orang yang banyak berinfak namun ini disebut sebagai orang dermawan, orang yang perang ini disebut pahlawan. Ini yang pertama kali dinyalakan neraka untuk mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mendengar hadis ini pingsan, menangis lalu pingsan ya, saking takutnya terhadap hadis ini. Nah, di hadis ini pun kan tidak tegas ya. Bisa jadi maksudnya pertama di situ bukan pertama secara mutlak manusia, tapi pertama dari umat ini bisa jadi. Yang jelas ya ikhwan, siapa yang pertama dari umat yang masuk neraka wallahu alam. Ya, yang jelas kalau masuk surga ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keberapa? Yang keempat, umat Islam di akhirat nih istimewanya kita dan harus bersyukur apa? Amalun qalil wa ajrun katsir. Umat Islam ini umat yang amalannya sedikit dibanding umat dulu, tapi giliran pahala banyak memborong pahala. Kenapa? Karena Allah sangat dermawan kepada umat Islam. Lailatul Qadar loh ikhwan. Lailatul Qadar itu kalau antum ibadah di malam itu, berapa dapat pahala? Kalau bertepatan antum ibadah di malam tersebut seperti lebih dari 4.000 bulan. Berapa bulan? 1.000 bulan. 1.000 bulan. 83 tahun lebih beberapa bulan ya. Luar biasa. Belum Allah lipat gandakan amalan. Ya, bi asli amsalihha 10 kali lipat sampai ila sab'ati mi'ati di'fin ila ad'afin katsira, sampai kepada kelipatan yang banyak. Jadi umurnya pendek dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Jadi kalau Yahudi Nasrani kerja misalnya dari pagi sampai duhur, dilanjut Yahudi kerja sampai asar, lalu mereka enggak sanggup kerja, diserahkan kepada umat Islam dari mulai asar sampai maghrib. Tapi gaji diambil oleh orang Islam, seperti kayak gitu perumpamaannya. Jadi kita ini kerja sedikit tapi gajinya banyak.
Kerja sholat kita nih dari asar sampai maghrib toh. Tapi gaji semua, yang gaji milik Nasrani Yahudi dulu, yang hidup mereka dari mulai pagi sampai duhur, pagi sampai asar, diambil oleh umat Islam. Jadi umat yang umurnya apalagi? Umurnya berapa jamaah? A'maru ummati ma baina 70 wa 60 sana wa aqalluhum man yajizu dzalik. Umur umatku kata Nabi 60 70 tahun saja. Sedikit yang lewat dari itu. Umur pendek tapi pahala bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang hidupnya ribuan atau ratusan tahun. Ya. Luar biasa. Nabi Nuh saja dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Nah, yang kelima, aksar ahlil jannah. Umat Islam itu umat yang paling banyak penghuni surganya. Ini harus bangga. Ya, harus bangga. Dan ingat ikhwan, dalam hadis penduduk surga itu semuanya ishrun wa mi'atu soffin. Penduduk surga itu totalnya 120, total penduduk surga 120 sof, 120 baris semuanya penduduk surga kalau dibariskan. Cuman antum jangan tanya dari mana ke mana barisnya. Yang jelas berapa? 120 sof. Nah, kata Nabi, samanuna minha, 80 sofnya dari 120 min hadhil ummah, dari umat Islam. Berarti sisa berapa? Sisa berapa? Wa arba'un, dan 40 sofnya min sairil umam, dari umat-umat yang lain. Dipotong umat siapa tuh yang paling banyak dalam hadis kemarin? Umat Nabi Musa. Dipotong Musa. Berarti tambah sedikit umat-umat. Dan subhanallah ya ikhwan, memang ini murni rahmat Allah ya ikhwan. Kalau kita masuk surga, karena saingannya demikian ketat. Jadi penduduk surga itu dari jumlah 1000 orang. Ikhwan, bandingkan loh perbandingannya ya. 1000 orang. Nah, yang 999 itu ke neraka, yang satunya ke surga. Jadi berat ketat sekali. Banding berapa itu? Dari 1000 orang. Jadi dari 1000 cuma satu. Jadi satu banding 1000. Yang satunya ke surga 999 ke neraka. Maka banyak-banyak minta kepada Allah untuk masuk surga nih. Jangan santai-santai, kan minta. Taib yang keenam terakhir, al-akhirun as-sabiqun. Terakhir, umat yang paling akhir namun di akhirat akan diawalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mosok sik nyisar ndak sisa ndak ante iki faedah ya. Cuma tapi bisa minta waktu sedikit yang habiskan faedah ya, kita baca saja. Yang berapa sekarang? 14 ya. Taib. Fadilatu tahqiqit tauhid was sawabuhu. Keutamaan mewujudkan, memurnikan ya tauhid dan pahala orang yang memberikan tauhid. Jadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya tauhid yang tidak sempurna pun manfaat. Tauhid yang dicampuri dosa ya manfaat. Namun yang sempurna masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Terus ibahatu al-munadharah, dibolehkan berdiskusi ya fil ilmi, tentang ilmu, wal mubahasa, tentang pembahasan ilmu, fi nususi syara', tentang nas-nas syariat, lil istifadati, untuk mengambil faedah, wa idharil haq, dan untuk menampakkan kebenaran. Jadi boleh diskusi-diskusi semikian, debat-debat seperti itu, namun dengan tentu syarat-syaratnya. Baik. Kemudian asadis asyar umqu ilmi salaf, kedalaman ilmu para as-salaf, ya seperti tadi atau seperti kemarin dalam hadis Husain bin Abdurrahman. Lima'rifatihim annal madhkurina fil hadis, karena pengetahuan mereka bahwa yang dimaksudkan, yang disebutkan dalam hadis 70.000 masuk surga tersebut fil hadis, lam yanalu hadhil manzilah illa bi'amal, tidak mungkin didapatkan kedudukan ini kecuali pasti dengan amal. Makanya para sahabat dalam saling tanya-tanya, mereka bertanya, siapa ya kira-kira? Apakah orang yang begini dan begitu? Apakah orang yang begini begitu? Ini menunjukkan berarti itu tidak gratis. Tapi mesti apakah orang yang beramal ini dan itu? Itu kedalaman para sahabat. Berikutnya para jamaah, hirsus salaf anil khairi wal munafasati alal a'mali salihah.
Semangat para salaf di atas kebaikan dan berlombanya mereka atas amal-amal saleh. Jadi kalau salaf itu kalau beramal tidak seperti kita. Siapa di antara kita yang paling terlambat? Enggak, tapi yang paling cepat kalau pada salaf. Cepat-cepatan dalam amal ibadah. Nah, buktinya kalau kita kan nyantai sholat Jumat, nyantai saja, kalau sudah adzan khatib naik mimbar baru. Kalau salaf tidak. Ya dari sejak awal demikian. Hadir pengajian pun kadang-kadang ustaznya datang duluan, antum 15 menit baru datang. Kan begitu kalau kita. Beda dengan para salaf. Ya. Terus berikutnya hirsus salaf 'ala al-khair. Taib anna tarka ruqyah wal qai min tahqiq at-tauhid. Meninggalkan ruqyah ini keliru, maksudnya meninggalkan minta di ruqyah. Ya, meninggalkan minta di ruqyah dan meninggalkan minta di kai ini bentuk mewujudkan tauhid. Nah, 19 talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Ini hukumnya boleh. Meminta doa, didoakan ya nih kepada orang yang mulia ketika orang itu masih hidup, maksudnya fi hayatihi, bukan ketika orangnya sudah mati. Meminta didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani boleh tidak? Boleh. Tapi meminta didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani setelah beliau wafat boleh tidak? Tidak boleh. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup boleh kita minta didoakan. Yang keberapa? 20. Alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu di antara ilmu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini sebagai mukjizat. Di mana haitsu itu artinya di mana akhbar beliau mengkabarkan anna Ukasha bahwasanya Ukasha minas sab'in termasuk dari 70.000 bukan 70.000 di sini maksudnya. Alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisabin, yang akan masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi tidak bisa main ponis begitu saja kecuali berdasarkan wahyu jemaah. Ya. Terus tanpa hisab, tanpa adab. Terus faqutila syahidan, maka benar ternyata beliau mati sebagai syahid fi hurubir riddah, dalam peperangan riddah, yakni di zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu memerangi orang-orang murtad. Nah, siapa namanya? Ikut dia dan gugur di situ. Dan menunjukkan kalau orang mati syahid di medan perang, ya berarti dia mati yang akan masuk surga. Dan masuk surganya kata Nabi tanpa hisab. Kemudian Fadilatu Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Keutamaan sahabat Ukasha bin Mihsan, ya, karena dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang ke-22, isti'malu al-ma'arid. Nah, menggunakan sindiran, ma'arid, tamrid ya, sindiran atau bahasa yang tidak langsung, seperti pada perkataan Nabi di sini para jemaah. Kata Nabi apa? Kamu sudah terdahului oleh Ukasha. Ketika ada satu orang sahabat lagi meminta, ya, didoakan oleh Nabi. Nah, ini Nabi tidak mengatakan oh kamu tidak pantas, kamu tidak layak, tidak, tapi Nabi menggunakan sindiran. Kamu sudah didahului oleh Ukasha. Padahal bisa jadi memang ini sahabat tidak pantas gitu. Tapi inilah adab-adab Nabi. Wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan kebaikan akhlak Nabi haitsu lam yaqul, di mana Nabi tidak mengatakan kepada orang, ya lirajul al-akhar, orang yang satu lagi meminta didoakan, Nabi tidak mengatakan lasta minhum, kamu enggak pantas masuk neraka, enggak pantas golongan dari 70.000 yang masuk surga. Jelas ya, Ma? Terus yang terakhir, saddud dara'i', yakni mencegah. Saddu itu menutupi, saddu itu menutup, ya, ad-dara'i kerusakan, ya, menutup pintu kerusakan, li'alla yaquma, agar tidak berdiri man laisa ahlan, orang yang tidak pantas, ya. Jadi caranya begitu. Orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas untuk naik itu harus dicegah, ikhwan. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah orang yang satu, orang-orang berikutnya untuk apa? Untuk nanti minta juga didoakan. Maka kita sebagai adabnya untuk menutup pintu kesempatan kepada orang yang tidak pantas, ya, untuk dalam hal apapun yang tidak pantas, yang tidak layak. Man laisa ahlan, ahlan itu yang tidak cocok, tidak pantas, fa yuradda, sehingga lalu ditolaknya. Wallahu a'lam. Inilah yang bisa disampaikan dari beberapa tambahan faedah.
Berikut mungkin para jamaah sekalian, mohon maaf segala kekurangannya, dan insyaallah kita lanjutkan bab yang baru, babul khauf minasyirki. Bab tentang takut dari kesyirikan. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.